Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sudah siap untuk melanjutkan pelajaran kali ini? Baiklah, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu ya. Langsung saja kita mulai untuk pembelajaran daring kelas 5 mata pelajaran IPA. Kita sampai pada tema 3, subtema 1, subtema 2, dan juga subtema 3. Kita mulai langsung pada subtema 1, sistem pencernaan hewan ruminansia. Mata pelajaran IPA tema 3, subtema 1, yaitu kelas 5. Nah, apa itu sistem pencernaan? Mari kita cari tahu bersama. Kalau kalian masih ingat di pembelajaran sebelumnya kita sudah membahasnya. Sistem pencernaan adalah proses menerima makanan, mengolahnya menjadi energi, dan juga membuang sisa makanan yang tidak tersesat tubuh melalui sisa-sisa metabolisme tubuh ya. Itu adalah definisi dari sistem pencernaan. Dan apa itu hewan ruminansia? Nah, baru lagi ya, hewan ruminansia. Hewan ruminansia adalah hewan pemakan tumbuhan yang mencerna makanan dalam 2 kali tahapan serta memiliki lambung dengan banyak ruangan. Dikenal sebagai hewan memamah biak ya, itu mengunyahnya 2 kali ya, wis dipamah, dilek, ditok ini yang lambin ini, dikunyah lagi, dipamah lagi. Nah, contohnya ada itu sapi ya, ada rusa, ada jerapah, ada kambing, ada bison. Bison itu sapi ya, ada banteng juga, ada kijang. Nah, itu ada beberapa contoh hewan ruminansia, hewan yang mengunyah makanannya 2 kali. Nah, sekarang kita bahas organ pencernaan hewan ruminansia. Seperti apa organ pencernaan pada hewan ruminansia? Karena dia mengunyah sebanyak 2 kali ya. Mari kita bahas lebih lengkapnya. Organ-organ pencernaan hewan ruminansia. Pasti nanti ada perbedaan dengan hewan yang lain ya. Yang pertama ada mulut, sama seperti yang hewan lain yang ada mulut. Yang kedua ada kerongkongan atau eksofagus. Yang ketiga ada lambung. Nah, ini lambungnya itu dibagi-bagi, ada rumen, ada retikulum, ada juga omasum, dan juga abomasum. Nah, itu pada bagian lambungnya. Nah, dari lambung masuk usus halus, dari usus halus menuju usus besar, dan yang terakhir ada anus. Nah, lebih jelasnya ini adalah organ pencernaan pada hewan ruminansia. Nah, akan menunjukkan gambar. Yang pertama ada mulut. Dari mulut ada kerongkongan atau esofagus. Nah, dari itu menuju rumen atau perut besar. Dari perut besar kembali lagi ke retikulum atau perut jala. Nah, dari perut jala menuju omasum. Omasum atau perut buku ya. Yaitu menuju abomasum atau perut masam. Dari situ menuju ke usus halus sebelum masuk usus besar, yang terakhir masuk di anus. Nah, alur pencernaan hewan ruminansia. Nah, pertama rumput dimakan melalui mulut. Dari mulut yaitu menuju ke rumen. Nah, dari rumen itu menuju ke retikulum. Setelah dari retikulum ya, itu dikeluarkan lagi ke mulut, dikunyah lagi. Nah, dari mulut ditelan lagi masuk ke omasum. Dari omasum itu kemudian makanan menuju ke abomasum ya. Abomasum barulah menuju usus halus. Nah, dari usus halus itulah akhirnya menuju usus besar. Dan yang terakhir sisa metabolismenya itu dikeluarkan melalui anus. Itu adalah alur pencernaan pada hewan ruminansia. Jadi makanan setelah dikunyah oleh mulut, ditelan ya ke lambung, itu dikeluarkan lagi ke mulut, dikunyah lagi ya, dikunyah lagi, dimasukkan lagi ke lambung bagian lainnya ya. Kemana tadi? Yaitu ada omasum, abomasum, terus menuju usus halus dan usus besar, dan terakhir itu keluar melalui anus. Alur pencernaan hewan ruminansia dapat dijelaskan, yaitu yang pertama rumput dikunyah di mulut, kemudian melewati kerongkongan ya. Pertama mulutnya masuk rumput dulu. Yang kedua
Setelah dari mulut menuju ke rumen untuk disimpan sementara dan dicerna dengan enzim selulosa. Enzim selulosa itu dihasilkan dari bakteri. Nah, yang ketiga, masuk ke retikulum, rumput mengalami fermentasi dan dijadikan gumpalan kasar atau bolus. Bolus yaitu bolu, bolu senang sampai ini bolus, yaitu gumpalan kasar dari makanan. Yang keempat, gumpalan kasar kembali ke mulut untuk dikunyah kedua kalinya. Jadi kalau kalian lihat ada sapi atau kambing, orang maam juga gaya-gaya itu mengunyah kedua kalinya. Selanjutnya melewati kerongkongan dan masuk ke omasum untuk lebih dihaluskan lagi ya. Berarti toknya mulut dikunyah lagi, setelah itu diketelan lagi. Yang keenam, masuk ke abomasum untuk dicerna secara kimiawi dengan enzim pepsin. Bagian inilah yang disebut dengan lambung sebenarnya, karena di sini benar-benar nanti akan diolah ya, dicerna. Yang ketujuh, menuju ke usus halus untuk serap sari-sari makanannya ya, diambil proteinnya, vitaminnya ya, ada dan lain sebagainya di usus halus. Yang delapan, pembusukan sisa makan di usus besar dan sisa makanan keluar melalui anus. Selanjutnya adalah proses pencernaan makanan manusia, itu melalui dua tahap. Yang pertama adalah pencernaan fisik, yaitu berupa mekanis ya, sebutnya proses perubahan makanan menjadi ukuran yang lebih kecil dengan bantuan gigi di rongga mulut dan otot di lambung. Nah, sedangkan yang kedua ada pencernaan kimiawi. Proses pemecahan makanan dari bentuk kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim, yaitu di rongga mulut, lambung, dan juga usus halus. Itu ada proses pencernaan pada manusia. Urutan proses pencernaan makanan ya, ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan juga rektum dan anus. Urutan proses pencernaan makanan. Yang pertama, proses memasukkan makanan melalui mulut. Yang kedua, proses mengunyah makanan dengan menggunakan gigi. Ketiga, proses menelan makanan di kerongkongan. Yang keempat, proses pemecahan makanan dari zat yang kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim di lambung. Dan yang kelima, proses penyerapan sari-sari makanan di usus halus. 6. Proses pengeluaran sisa-sisa makanan yang tidak diperlukan tubuh oleh anus. Nah, itu adalah urutan proses pencernaan makanan di dalam tubuh ya, mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, sampai dengan rektum atau anus. Yang pertama, mulut, yaitu tempat masuknya makanan ke saluran pencernaan. Terdapat lidah, kelenjar ludah, dan gigi. Yang pertama, lidah itu berfungsi sebagai organ pengecap dan membantu menelan makanan. Yang kedua ada kelenjar ludah, itu fungsinya menghasilkan ludah yang mengandung enzim ptyalin. Enzim ini berguna untuk memecah dan zat tepung menjadi zat gula. Nah, itu ada gigi. Gigi itu berfungsi untuk menghancurkan makanan. Gigi manusia dari 3 bentuk, yaitu gigi seri, gigi taring, dan juga ada gigi geraham. Masing-masing ada fungsinya sendiri ya. Kalau gigi geraham itu untuk mengunyah, gigi taring itu untuk mencabik makanan, dan yang gigi seri itu berfungsi untuk memilih ya makanan, memotong makanan. Itu ada gigi serinya. Baiklah, yang selanjutnya organ pencernaan manusia yang kedua adalah kerongkongan, yaitu saluran penghubung antara mulut dan lambung. Di kerongkongan terjadi gerak peristaltik, yaitu gerak mendorong makanan menuju ke dalam lambung. Nah, itu adalah yang kedua, ada kerongkongan. Yang ketiga ada lambung. Terjadi pencernaan mekanis oleh otot lambung dan pencernaan kimiawi oleh enzim. Ada pepsin, renin, dan juga asam klorida. Makanan yang sudah dilumatkan lambung akan menjadi bubur halus sehingga mudah diserap usus. Enzim pepsin berfungsi memecah protein menjadi pepton
dengan enzim renin itu mengumpulkan kasein dalam susu. Yang asam lambung atau asam klorida itu berfungsi untuk membunuh kuman yang masuk ke lambung dan mengasamkan makanan, ya. Itu terdapat enzim-enzim yang terdapat pada lambung. Selanjutnya kita yang keempat, yaitu ada usus halus. Itu terdiri dari usus 12 jari atau duodenum, usus kosong, jejunum, dan usus penyerapan ileum. Nah, itu terjadi pencernaan kimiawi oleh enzim dan penyerapan sari-sari makanan yang telah dicerna, itu di usus halus. Yang kelima, usus besar. Itu berfungsi untuk menyerap kembali air yang masih terkandung dalam sisa makanan. Dan juga terjadi pembusukan sisa makanan karena terdapat bakteri pembusuk, yakni ada Escherichia coli, bakteri E. coli, juga dapat membentuk vitamin K yang membantu proses pembekuan darah. Selanjutnya terjadi pembentukan feses. Feses itu sisa-sisa metabolisme yang dikeluarkan melalui anus. Rektum dan anus, ini bagian pencernaan manusia yang keenam. Rektum adalah alat pencernaan sebelum anus, ya. Sebelum mulai anus itu mulai rektum. Biasanya rektum ini kosong karena kotoran disimpan di atas rektum. Ketika kotoran ini masuk ke dalam rektum, maka muncul keinginan untuk buang air besar atau senep, ya. Yang terakhir ada anus, lubang tempat keluarnya feses. Kita masuk subtema 2, yaitu gangguan pada organ pencernaan manusia. Organ pencernaan manusia juga dapat mengalami gangguan atau kelainan. Penyebab gangguan pencernaan manusia itu antara lain pola makan atau penyakit yang dibawa oleh makanan, yaitu terutama makanan yang tidak terjaga kebersihannya, ya. Yang pertama ada sariawan, yaitu infeksi pada lapisan mulut yang disebabkan oleh jamur, ditandai dengan luka berwarna putih dan terasa perih sama dengan lumpangan, ya. Yang kedua ada sakit gigi, itu terjadi karena pulpa mengalami peradangan, ditandai dengan rasa nyeri yang muncul di dalam atau sekitar gigi dan rahang. Yang ketiga mah, penyakit dengan rasa nyeri yang berasal dari lambung disebabkan oleh luka di lapisan lambung. Infeksi bakteri atau efek samping penggunaan obat-obatan, telat makan juga dapat mengakibatkan penyakit mah juga, ya. Yang keempat sembelit, kondisi sulit buang air besar, penyebabnya kurang minum, kurang makanan berserat, dan pola makan yang kurang baik. Yang kelima ada juga diare. Penyakit ini ditandai dengan buang air besar yang encer dan lebih sering, dan biasanya penyebabnya mengonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri, virus, atau parasit. Yang keenam ada appendicitis atau usus buntu. Itu ya pembekakan atau peradangan usus buntu diperkirakan karena tersumbatnya pangkal usus buntu oleh kotoran atau karena kelenjar getah bening yang membengkak akibat suatu infeksi, ya. Ini bahaya sekali. Adapun penyebab gangguan pada organ manusia yaitu yang pertama makan tidak teratur, yang kedua mengonsumsi makanan dan minuman yang tidak bersih, kurang higienis, ya. Yang ketiga itu mengonsumsi makanan yang telah basi, ya, wis mambu, itu juga termasuk penyebabnya. Adapun cara memelihara organ pencernaan makanan, yaitu yang pertama makan makanan sehat dan bergizi, tidak jajan sembarangan, terus menjaga kebersihan makanan dan minuman, serta mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Itu adalah cara memelihara organ pencernaan makanan. Kita lanjutkan pada subtema 3. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan gangguan sistem pencernaan manusia. Yang pertama, kurangnya asupan makanan berserat. Fungsi makanan berserat adalah itu membantu usus untuk menyerap sari-sari makanan yang masuk dan melancarkan pembuangan kotoran dalam tubuh. Itu penting sekali, ya, asupan makanan berserat. Yang kedua, pola makan yang tidak teratur.
Jika tidak digunakan untuk mencerna makanan, asam lambung dapat mengikis dinding lambung dan menyebabkan nyeri. Yang ketiga, makanan dan minuman yang tidak bersih. Bakteri dan virus yang masuk melalui makanan dan minuman yang kurang bersih akan menginfeksi sistem pencernaan sehingga dapat memunculkan penyakit diare atau kolera. Itu adalah penyebabnya ya. Makanan yang sehat bagi sistem pencernaan. Selain menjaga kebersihan makanan yang dikonsumsi, makanan juga harus mengandung gizi yang seimbang dan dibutuhkan oleh tubuh. Nah, beberapa contohnya itu ada buah-buahan. Nah, itu ada juga sayur-sayuran dan juga biji-bijian. Nah, itu ada beberapa contoh makanan yang sehat yang dapat membantu organ pencernaan. Penyakit pada organ pencernaan. Penyakit yang menyerang organ pencernaan meliputi ada mah, ulkus, dan juga kolik. Itu yang menyerang lambung ya. Dan juga ada diare dan sembelit. Itu menyerang usus halus ataupun usus besar. Adapun penyebab dari penyakit organ pencernaan yaitu ada bakteri, ada virus, dan juga ada kekurangan serat dan juga vitamin. Ini sudah dibahas pada pembelajaran subtema sebelumnya, yaitu pada subtema 2, penyakit-penyakit pada organ pencernaan. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi semuanya. Ingat, tetap semangat belajar ya. Tetap olahraga, jangan lupa untuk berdoa, dan juga selalu patuhi nasihat kedua orang tua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.